Mabruk yaumiladi mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumiladi mabruk. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Amin. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Amin. Dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bil qadmi syirahidina sallallahu Allahumma shalli ala sayyidina wa tunalu bi arwahi wa sunnati. Amin. Allahumma inna bi iman wa amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil alamin ilahi lasudil firdausi ahla wala aqwa ala nadir jahannam wa habli taubata wa fil dunubi fa'iqafir wa umrina kisun fi kulli yawmin wa dhambi zaidan kaifah timani al-ummi azizah al-karimah Ummi Khadijah wa syaitul azizah al-mahbubah Siti Aisyah Halis wa qada aulaki wa banati al-mahbubin al-mubah. Ya Rabb, Engkau telah memberikan kepada kami umur pada hari ini memasuki 75. Sebagaimana yang dikatakan oleh hamba-Mu yang tawadhu Abu Nuwas, wa umrina kisun fi qaumi, kau tapi cabut umurku sedikit-sedikit, tapi wadah bisa hidupkan fil hari, sedangkan dosaku ya Allah selalu bertambah tiap hari. Tidak ada yang ku minta kepada ya Rabb kecuali ampunanmu segala dosa tidak terhitung di kami. Amal yang tidak ada, hamba-Mu suruh sholat tapi tidak sholat, sedangkan Muhammad bicara berfirman wailul lil musallin, celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim, yang sholatnya itu selalu lupa tidak berpikir. Itulah banyak hamba-Mu yang taat ya Rabb. Sholat kami belum berhasil, sholat sebenarnya kepada-Mu ya Rabb. Jangan matikan kami, jangan cabut sebelum hamba-Mu merasa sholat yang nikmat untuk-Mu ya Rabb. Sekarang Engkau mengatakan hamba-Mu hanya bersusah, hanya orang yang takwa, yang menjaga fitrah-Mu, yang melalui larangan-Mu. Sedangkan kami ya Rabb sebaliknya menjauhkan perintah-Mu dan menjaga darah-Mu. Siapakah yang Engkau yang kami harapkan? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ta'ati. Ya Rabb, jika Kau berikan sisa umurku, arahkan umurku menjadi orang hamba-Mu yang saleh dan muslim. Jangan Kau katakan kami ini hamba-Mu yang selalu penuh dosa, menutup kebaikan, kejelekan untuk-Mu. Bagaimana malunya kami dan turunan-turunan kami, maka hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa kami. Tidak ada apa siapapun dari banyaknya zahir wa batin. Anak-anakku, dengan api masuknya hari ini bukan satu kegembiraan, Satya adalah satu khususan bagi Abi, karena berarti lebih dekatlah kami kepada panggilan Rabbi.
Tapi semoga doa kamu semua yang harap-harapkan kita Abi. Amin. Abi dalam ampunan dicabut oleh Allah, dalam mengingat Allah dan berzikir, sebagaimana dikatakan, maka lebih akhirnya la ilaha illallah al-jannah. Amin. Siapa yang apapun akhir nafasnya dengan Allah, maka dia akan masuk surga. Karena surga bukan untuk kiai, ustaz, alim, bodoh, tapi al-jannatu lil mustaqim. Surga itu hanya bagian orang yang takwa. Siapa yang takwa? Takwa adalah amal ma'ruf nahi munkar. Nah, al-ma'rufnya siapa bisa sholat, bisa puasa, zikir, bisa dan semua apa bisa kita nahi munkar, menyambungkan maksiat. Ini tak kenal tidak siapa jika Allah tidak melindungi kita. Siapa yang tidak sanggup untuk lihat? Siapa untuk bisa mengampun dari takabur? Siapa untuk orang daripada yang sombong? Kecuali hidayah Allah bisa melindungi. Ini anak-anakku. Penyakit yang paling besar adalah di sini. Yang sulit untuk bekerja, sulit untuk diamalkan ialah nahi munkar. Jika amal makrufnya insya Allah orang yang bisa dipaksa, tapi di sana yang makruf saja di sini. Apa Allah tidak tahu. Sedang kita nahi mungkarnya tiap hari, sombong, marah, hasud, dengki, takabur, sombong. Semuanya kita kerjakan. Riak saja kita dipakai. Baik ya di ustaz. Riak dengan ilmunya, riak dengan amalan, riak dengan partner. Itu apa? Riak ada sirkul khofi, sirik yang sama. Karena yang jadi takabur yang apa itu hanya Allah. Jadi tidak ada kita yang suka cuma ampunan Rabbi yang kita hadapi tolong. Semua itu tujuannya ya kerja apapun itu anak-anak kami semuanya itu untuk mencari ridho Allah dan ingin selamat dinakan, ingin masuk surga. Bukan ingin nama apa artinya nama di dunia ini jika hanya mendapat kemurkaan Allah SWT. Tapi mudah-mudahan jika amal yang baik ini jadi kebaikan, mudah-mudahan kebaikan itu dengan karena semata-mata karena bukan karena kebaikan kami. Amin. Juga jika kejelekan ini karena kesengajaan atau tidak sengaja, hanya ampunan Rabbi yang kami harapkan. Anak-anakku, saya harap kamu sudah kami didik dari dulu sampai sekarang. Berdamailah. Abi paling tidak senang orang marah, orang benci, orang kabur. Tahu kamu sendiri. Kamu lihat bagaimana uniknya. Apapun salahnya Abi masih menyenangi. Hanya satu, jika Abi marah ke uniknya itu hanya soal akhlak saja. Yang berhubungan akhlak Abi mungkinnya. Tapi jika urusan Abi tidak ini tidak tahu urusan apa. Uniknya begitu kan. Sebangsanya tidak melanggar hukum Allah, uniknya tak. Ini anak-anak saya, peganglah. Jadi bukan karena urusan uang, urusan apa itu. Maka apa yang saya berikan kepadamu, kamu didik supaya kamu tidak kelahi mulai kecil. Abi didik semampu kami dan semampu kamu. Abi tidak maksa kamu. Kamu harus hafal ini, harus tahu ini. Tidak. Kamu ingat, yang dipondokkan Abi tidak. Yang penting wajib Abi kami mondokkan sampai kamu kemampuan kamu. Karena saya tahu, menurut saya itu IQ-nya tidak sama. Ada IQ yang tinggi, sedang, dan bawah. Makanya saya tidak. Semua anak-anak saya, semua sesuai dengan perjuangan kamu. Hanya Abi menjurus dengan cara yang baik, dimodali yang baik, hasilnya itu ada di Allah sebuah perjuangan jangan kamu. Jadi mudah-mudahan kamu Abi uminya dituntut dan ditekan lebih bahwa kamu semuanya menyaksikan bahwa Abi telah mendidik kamu sesuai dengan kemampuan Abi. Inilah yang Abi harap. Maka Abi yang tidak paling senang, tidak akur sesaudara itu Abi paling mungkin jika Abi dikuburkan juga gelisah. Abi jika melihat kamu berkelaikan apalagi sekarang. Jadi jadilah sifat tawadu yang besar itu yang lebih tua, ayomi yang kecil seperti anak-anaknya, bukan adiknya, anak-anaknya saja. Dan juga yang lebih muda, yang lebih kecil itu hargai kakak dan abangnya, anggaplah itu ayah dan ibu, bukan sebagai kakak dan ibu. Makomul kamakomul abi wa makomul umi kamu umi. Kedudukan abang sama kepada ayahnya. Kamakomul uti kamakomul umi. Kedudukan kakak sama kepada ibunya. Begitulah. Si kakak anggaplah putri putranya, si adik anggaplah ayah dan ibunya. Itu damai itu. Begitu di Rasulullah. Lebih bagus semuanya itu tidak ada yang bisa mencapai ini, hanya tawadu. Tawadu rendah hati, mengalah. Salah satunya tawadu orang mengalah. Baik di ilmu, ingat saya, anak-anak saya sudah ada yang buka pesantren, baik sini atau
Khairun, Mona dan Muti dibantu titik-titiknya papan-papan yang semua sakit ya. Wahjah jawabiyah di sana semua alusna satu tadi hati-hati kita jalan ini. Jika kita maksiat sudah pantas dalam maksiat, jangan Allah marah karena kita perbuatan kita di kebaikan. Karena masa ria tadi sombong semuanya. Ini carilah keridhaan Allah. Biar orang benci tidak apa, tak dipuji orang, yang penting Allah cinta kita. Amin. Ya saya takuti orang cinta kita, senang kita banyak, muridnya banyak, santri banyak, orang datang, tapi Allah kepada kita. Kenapa? Ada keriaan, ada kaburan, kesombongan. Tapi saya yakin anak-anak kita niatkanlah, berjuanglah bahwa kita akan menjadi orang yang ikhlas, ada bertakwa, berakhlakul karimah. Jika kita sudah berjuang, tidak mencapai keikhlas, ketakwa dan berakhlakul karimah sampai meninggal, mudah-mudahan Allah mengampuni. Amin. Karena apa? Kita sudah berjihad. Kita berjuang, mudah-mudahan jihadnya ya Allah mengampuni kita. Amin. Tapi mudah-mudahan sebelum kita meninggal, Allah menyampaikan kesifat takwa, ikhlas, sabar, tawadhu, dan kepada akhlakul karimah. Ini harapan kita anak-anak. Itu wasiat saya. Mungkin habis semenit lagi sebelum mati Allah makin. Saya minta jangan kamu tidak terlalu susah. Hanya Abi antara dengan doa, mudah-mudahan Abi selamat dalam kepikirannya. Ini orang mati itu jadi orang jahat saja. Abi sudah tidak takut tidak. Sudah mengatakan baca supaya kamu siap dan Abi siap. Jadi yang mati tidak mati masih datang. Takut kemana pun. Walaupun wujud saya, walaupun lari ke pentingnya pun pasti juga. Kapan? Tidak kena waktu. Makanya kita harus siap hadapi mati dengan istighfar, dengan amal soleh. Itu jadi jika kita satu kepada mati, akhirnya kepada ibadah. Jadi anak-anak kita jangan takut ke mati. Jadi bukan mati sembarang itu meracun. Tidak. Artinya kita bersiap dipanggil Allah kapan saja dengan persiapan istighfar, ibadah, dan takwa. Dan nahi munkar. Ini anak-anak kita. Jadi wasiat sehat di kami kita saling sehat oleh siapa kalau oleh kakak atau abangnya, walaupun oleh adik kita sehat. Kita wajib. Makanya saya minta santri-santri semua anak komposalnya, jika Abi ada yang tidak benar, tolong nasihat. Mulai Abi. Jadi kamu santri saya tidak sama dengan apa yang saya ajarkan kepadamu, apapun wajib kamu mengikatkan Abi. Mungkin kakek, mungkin lupa. Ini banyak murid saya, cucu saya, anak saya yang terbaik. Jangan saya sayang, kenapa Abi gitu ngajarnya gini, tapi tidak dikerjakan. Kemurufatan indallah antahulu malah taf'alu. Paling besar macam Allah, karena hanya tahu ngajar, tahu pidato, tahu ceramah, tahu baca khutbah, tapi tidak kerjakan. Limadza taqulu malah taf'alu. Kenapa Kiai, Pak Ustaz, Bu Nyai, Bu Ustadzah, khotib, mubalighah, kamu kok bicara tapi kamu tidak kerjakan? Ini menggoda hukum kita jika belum bekerja. Bukan kamu nunggu insanul kamil baru enggak. Jika bilang simultan bersama-sama, ya kita ngajar, kita praktek semuanya. Mudah-mudahan dengan begitu Allah akan membimbing kita dengan hidayah ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini jangan hanya kita, tapi tidak ada usaha untuk kita berpraktek. Jadi jangan tunggu baik terbagus mungkin, maka muru bil ma'ruf wa illam taf'alu kullahu. Suruh orang bekerja yang baik, walaupun kamu tidak bisa kerjakan semuanya. Mungkin dengan kita menyuruh, akhirnya kita malu, kita kerja juga. Wanhau anil munkar wa illat tajidane bukullah. Segala orang berbuat jelek, walaupun kamu bisa meninggalkan semuanya. Mungkin dengan begitu kita akhirnya akan malu sendiri kepada diri kita sendiri. Inilah anak-anak kita. Maka Abi satu, jangan pecah belah. Laisa minna man qada aqwa. Umatku orang yang memutuskan silaturahim. Siapa tawadhu? Tawadhu akan tawadhu dengan sabar baru akan mencapai ketakwaan atau ikhlas. Bagaimana akan menjaga ikhlas? Jika tidak minta tawadhunya, berapa orang lebih. Jangan kita ini kurang. Tawadhu, tidak ada orang yang lebih jelek dunia kecuali Allah. Tidak ada orang yang lebih berdosa dunia kecuali saja. Tidak ada orang yang paling bodoh di dunia. Karena kita sudah merasa apanya lagi. Apa yang akan buat kita mencela orang? Karena kita sudah kurang semuanya. Inilah yang harus anak-anak saya. Maka dikatakan, saya sudah katakan, al ilmu harbun lil badan muta'ali kan ma'i harbun lil makani. Ilmu itu bermusuh kepada orang yang sombong. Siapa saja. Al ilmu harbun itu berperang. Lil badan itu kepada fata pemuda atau orang muta'ali yang tinggi hati, tinggi apa?
Kalma iharbun di mana seperti air itu bermusuh pada tempat yang tinggi. Coba air silap tidak akan naik ke atas, pasti ke bawah terus, cari yang lebih bawah lebih sampai ke laut. Tapi tambah alim tambah tahu, bukan tambah tinggi kita dulu tambah tahu langsung. Ini anak-anak. Jadi kata betul itu timbullah sifat untuk mencapai tahu itu harus sabar. Sabar adalah amal. Sabar atas perintah Allah, kerjakan perintah Allah. Jangan ada ini itu ini buat setan itu selalu buat alasan. Ini karena apa? Ini adalah darurat. Ini karena ini. Oleh setan supaya kita nilai ibadahnya itu lebih turun. Maka setan selalu membuat alasan-alasan. Bukan sedangkan Allah mengatakan yang lebih utama, lebih utama, lebih utama. Setan membuatkan dengan alasan tadi. Ini kan dalam keadaan ada darurat, ini darurat, melemahkan kita. Ini. Kedua, untuk mengatakan apa sabar di dalam nahi, larangan Allah sabar. Saya tidak mau kalah, saya tidak wah ini setan. Setan yang idul fakr, setan itu ngajak-ngajak kehancuran. Maka selalu tinggi hati, tidak mau kalah, tak mau apa, di bidang apa saja itu anak saya. Baik di bidang harta, di bidang ilmu, di bidang ibadah, tak mau kalah. Itu tidak itu anak saya. Sedangkan orang tawan itu tidak apa, dikatakan orang jelek, apa dikatakan orang enggak. Itu tidak ada apa. Dikatakan orang bodoh, tidak apa. Tahu apa, tidak apa. Yang nilai siapa? Allah. Yang nilai itu Allah, bukan kita, bukan manusia. Yang mudah ini amat benar atau salah itu Allah. Nilai manusia tidak objektif. Tidak objektif. Yang paling objektif ini Allah. Yang nilai Allah. Inna Allah yanduru ila suwarikum wala ajsamikum wa yanduru ila Allah tidak melihat wajahnya, badannya. Tapi yang nilai Allah apa di hati yang nilai Allah adalah ikhlas. Yang ketiga yang berat ini sabar indal musibah. Sabar. Allah akan menguji kita semuanya. Itu turun anak-anak saya. Diuji suami akan diuji oleh istrinya, macam-macam istrinya. Cari ini itu diuji sabar. Bisa menanggulangi kita. Istri akan diuji oleh perbuatan suami. Suaminya begini. Sabar enggak? Orang tua akan diuji putra-putrinya ini. Macam-macam karakternya. Sabar enggak? Betul untuk perbaiki dengan kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak mereka itu kembali ke jalan Tuhanmu kepada benar dengan lembut dan bijaksana. Ajak. Jadi akan diuji dari anak-anaknya. Anaknya akan menjadi ujian. Jadi inna amwalakum auladukum wa azwajukum fitnah. Sebenarnya anak-anak bukan istri kamu jadi fitnah, ujian ya Allah. Diuji dari mertua. Diuji dari mertua. Itu saya punya ini kan mertua saya udah tua. Jika masih muda marah-marah. Kan berdoa. Doa itu orang tua ini utuhnya kita masih punya. Makanya harus diuji dari ibadah. Diuji dari saudara sendiri kan. Diuji dari tetangga. Diuji dari santri. Dia jika punya santri. Ini harus siap. Yang bisa selamat dari ini orang yang sabar. Inna Allah ma'as. Allah berkata ini anak-anak kita. Kamu itu hadapi. Jika dihadapi insya Allah ringan mencari jalan dan bagaimana keluarnya dari ujian kita dengan kebaikan dari doa. Ini anak saya. Ujian pasti datang setiap saat kami. Tapi orang yang akan selamat orang yang siap dengan kesabaran. Sabar bagaimana mencari jalan yang baik menurut mencari ridho. Bukan kita tidak mau kalah, tidak mau kita biar Allah ini jangan dipakai. Itu apa? Saya itu yang adul bakar itu saya itu ajak kehancuran. Ini anak-anak. Jadi karena di ibu anak-anak saya tidak ada, anak saya sama dan di kami di sini sama. Karena ada di sana ada darah-darah abi semua dengan kamu. Jadi ya saya tidak ada sama. Jadi dengan umitnya begitu. Jadi anak-anak saya itu wasiat saya sampaikan videonya kepada Syahrul Limbah. Abi tidak senang. Dan saya katakan mungkin Abi gelisah jika Abi sudah meninggal kamu masih di tanasu. Berkali-kali maaf biar kamu dimari kakaknya diam aja. Jika adiknya juga tak benar-benar beri kesehatan yang baik. Inilah yang Abi yang dapat. Abi Allah berikan dua. Mudah-mudahan sampai meninggal saya dengan sama. Allah memberikan dengan ujinya. Dua, Abi tidak punya rasa marah dan dendam siapa. Mulai dulu lihat kamu siapa apa doa. Karena jika orang jelek ke Abi dan Umi, Abi pergi sampai dia baik. Itu resepnya. Bukan kami langkah memusuhi tidak.
Karena wa yubaddilu sayyi'atil hasanat, balas kejelekan dengan kebaikan. Itu beritahu jika jelek dibalas jelek udah biasa. Jadi bagaimana udah jelek atau baik dibalas baik biasa. Tapi bagaimana orang jelek kita dibalas dengan baik. Jadi kita mempraktikkan itu dengan umumnya. Alhamdulillah dengan wali murid siapapun. Ya, karena itu Allah memberikan mudah-mudahan kamu lebih baik dari Abi dan dunia anak saya dan keturunannya. Yang kedua, Abi tidak tahu malah diri susah. Bukan tidak susah, tiap pencang ada susah. Tapi jika ada susah, bagaimana Abi ini secepatnya keluar dari susah. Ingat itu anak-anak. Jadi jika Abi ada susah, bagaimana? Atau menurunkan kapasitas susah itu lebih turun lagi. Jika susahnya ini 10, bagaimana turun kepada 7 atau 5. Supaya lebih ringan, nanti cari lagi satu lebih ringan. Jangan terus kita pikirkan susah. Ini yang makan jiwa kita, yang sakit. Dan susah terus bertumpuk-tumpuk nanti. Jangan meladeni susah. Jadi susah itu bagaimana keluarnya dari susah. Dengan pertolongan Allah, salat tahajud, salat hajat, ngaji, minta pikiran yang tenang kepada Allah. Jadi yang sudah hatinya syakinah, fa insyaallah Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Karena al-ghadab minasyaitan, marah itu kan dari setan. Jadi jangan dilatih. Ini yang Abi dan Umi-nya alhamdulillah. Adanya Umi dan Abi karena Allah berikan dua itu sama Abi. Jadi sama tidak tahu marah dan dendam dan juga tidak melatih diri susah. Jika Umi-nya enggak tahu susah karena susahnya sudah ditanggung saya. Enggak tahunya Umi enggak tahu susah uang, enggak tahu yang penting sudah diberi yang pagi ya, hilang susah. Abi juga jika ada begitu, Abi apa boleh dulu dekat kamu, boleh di pondok. Apa nggak tahu Abi terlambat untuk ngirim kamu, boleh bawa sampai kepada sang sekarang. Karena Abi selalu berjuang menghindari dari susah. Nah ini repot, ini sulit. Kecuali dengan kaki, pikiran tenang, menerima rofi, datang ke rofi, dan kita cari jalan. Bagaimana menghilangkan susah atau bagaimana menurunkan kapasitas susah. Ini anak-anak saya. Mungkin Abi ada harta-harta yang ada. Ini anak-anak saya kembali kepada Allah, kembali kepada anak laki-laki yang tua yang tahu. Jadi pasarkan harta saya ini nanti kepada menurut syariat. Supaya Abi tidak salah kepada Allah. Menurut syariat atau hukum-hukum Allah apa yang ada. Walaupun ada pepatah mengatakan jarum batak itu bagilah menurut syariat. Jadi insya Allah Abi dengan uminya tidak akan turun. Tapi jika Abi masih ada uminya, anak-anak tepat harus paling koordinator dengan uminya. Kamu jangan kelahi kakak beradik soal harta. Abi paling tidak ada. Yang paling baik barokah anak yang mengalah. Bukan malah tidak minta. Artinya tidak banyak cekcok, tidak marah protes. Karena ini hukum Allah. Jika kita ini merotes hukum Allah, ya sudah. Jadi Abi tidak suka. Jadi harta